Dulur permana yang jagoan warung VW aku Cak Supri. Aku ning sini. Nah, piye kabar sampean? Mudah-mudahan sehat walafiat, lancar rezeki dan tetap semangat melakoni hidup ini ya. Iya. Meskipun kami berdua juga semangat, ini panasnya pol dulur. Iya. Makanya kami agak ngiyup di bawah pepohonan. Dengan resiko ditelaki manuk, ora apa. Sampean BR aku gak ya sorry. Rezeki lho itu sampean gak apa. Iya. Loh, kalau orang Iya, Jawa bilang lek sampean ditelaki manuk. Sithik lah tapi ya, aja Iya. sing akeh kepo aku malah ciloko lek Sial. ngono ya. Sial iki. Nah, ngomong-ngomong soal panas di Washington DC ini lagi mencapai titik ekstrim ya, Cak ya? Nggak ngerti lah, dan gelombang panas nih. Iya. Dan bahkan di sebelah tempat itu, pengen Las Vegas, itu sampai 114. Fahrenheit itu sekitar sampai 40-an lah nih. Nah, beberapa opsi yang dilakukan oleh turis ketika mereka datang ke Washington DC itu kayak museum, kayak ngiup, sama ke Library of Congress, Cak. Nah, itu aku pernah beberapa kali ke sana dulur itu. Konon memang dinobatkan sebagai perpustakaan terbesar nek donya koleksi ini nih. Iya, jutaan, puluhan ratusan juta. Dari berbagai macam negara. Iya. Mulai dari negara-negara sahabat, negara-negara bekas musuh atau musuhnya Amerika juga ada. Itu dikumpulin di sana, diarsip dan dipelihara dengan baik, termasuk juga koleksi dari Indonesia ya. Ya, koleksinya nggak hanya buku, juga audio, video, naskah-naskah kuno dan juga buku-buku yang baru juga ada. Dan siapapun boleh ke sana untuk baca. Tapi ya kudu meneng nih, coba nggak bengok. Mocone banter-banter sampai dikeplaki karo petugas nggak oleh itu. Nggak boleh itu. Nah, ngomong-ngomong soal koleksi Indonesia, ini ada koleksi yang dipamerkan juga. Terutama menyambut 75 tahun hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Hubungan diplomatik itu ya? Iya. 75 tahun? Wah, lama juga ya? Iya, nah ya apa ceritanya dulu dan apa ae sing ono nang kono ditantang ae. Dua penari senior ini dengan gemulai menampilkan tari golek membuka pameran koleksi langka Indonesia di Library of Congress, Washington DC. Salah seorang penari adalah Claire Selgin Wolfowitz, antropolog Amerika yang sejak awal tahun 60-an memusatkan perhatian pada Indonesia. I'm so proud of the U.S. because the U.S. was the first country to recognize Republic of Indonesia. And I hope that, there can be a good, close relationship all the time. Why not? Lebih dari 100 pengunjung dan tamu termasuk perwakilan Kongres AS, akademisi, peneliti dan warga memadati perpustakaan dan badan kebudayaan tertua Amerika ini untuk melihat langsung sejumlah koleksi langka yang sangat jarang dipertunjukkan bagi publik. Misalnya salinan babat Tanah Jawi tahun 1861 atau naskah-naskah Batak yang ditulis di kulit kayu koleksi tahun 1870 yang jika diamati ternyata merupakan resep makanan. Direktur Koleksi Umum dan Internasional Library of Congress, Eugene Flanagan, dalam pidatonya saat membuka acara ini mengatakan, pameran ini mencerminkan hubungan panjang antara Library of Congress dan Indonesia. Koleksi langka milik perpustakaan yang dibangun pada April 1800 juga dimanfaatkan oleh banyak institusi akademik di dalam dan luar Amerika. Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Washington DC, Ida Bagus Made Bimantara, menyampaikan rasa terima kasih kepada Library of Congress yang dengan tekun mengumpulkan dan merawat koleksi langka Indonesia ini. Kalau misalnya kita mau melakukan riset mengenai apapun di Library of Congress termasuk mengenai Indonesia, kita bisa daftar ke sini dan duduk di sini, cari buku, cari film, cari rekaman audio dan lain-lain mengenai Indonesia, itu bisa. Sementara itu, Direktur Kantor Pers dan Diplomasi Publik Biro Urusan Asia Timur dan Pasifik Sarah Matthews memuji pameran ini. Menurutnya, hubungan diplomatik tidak saja dijalin antar pemerintahan, tapi juga individu. Relationships aren't just about governments, but they're about people connecting with each other. And the Library of Congress and the Embassy of Indonesia have done a great job creating that partnership in a way that honors the history and the culture of our relationship and connects with people on an emotional and personal level. Sarah juga menegaskan komitmen Deplu AS untuk memastikan kerjasama erat dengan Indonesia dalam mengatasi tantangan baru di abad ke-21. Dari Washington DC, tim VOA.
Menarik ya Cak ya. Iya. Aku mungkin bahkan beberapa aku gorong tau nonton bae nang. Aku ya nggak semuanya ning, cuman emang nang perpustakaan itu kudu niat ning. Sampean mung dolan-dolan terus sana mungkin ya bosen juga itu. Iya. Ono hiburan, tapi memang dia enak hiburan mah pas Indonesia sama ono tari-tarian juga. Iya, tapi nggak setiap hari kayak gitu ya Cak ya. Biasanya menang, kalem, tenang. Tapi itu memang tujuannya untuk memperkenalkan Indonesia ke khalayak di Amerika Serikat. Nah, dulu habis ini kita punya cerita lain soal Indonesia di Amerika, tapi sakwise sing Siji iki. Aja. Wis sampean kepanasan. Iya, melalah. Terus masalahnya akhir-akhir gini biasanya panas di Amerika itu kan kering nih. Nggak sumuk, kelembapan itu rendah. Nah, ini ada aneh. Humidity-nya kelembapan yo sekitar 70 sampai 80 meh podo Indonesia nih. Tapi panasnya oleh panas kayak ini bayang. Iya, apalagi kalau misalnya di musim-musim panas seperti ini sebenarnya kan posisi matahari itu lebih dekat ya dengan bumi terutama di bagian utara. Makanya itu lebih semua kayak ngene Dan jangan salah, pemirsa, kira sampai ada kemarin aku mau coba nih, sekitar 40 lebih warga Amerika yang meninggal karena kepanasan nih. Nah, berbagai cara dilakukan termasuk juga minum lebih banyak air, terus menjaga kesehatan ya. Itu memang sangat dianjurkan secara sangat. Iya. Misalnya melakukan ini ya ngiyup koyo nek wit nang sore wit kayak dhewe iki. Iya. Tapi lek nek restoran mampir ya apa. Tapi malah mangan nek restoran adem biasanya enak AC-ne. Nah, ini ngomong-ngomong soal restoran, hubungan Indonesia dan Amerika itu juga banyak diperkenalkan lewat kuliner ya, Cak, tentunya. Itu efektif. Diplomasi kuliner itu memang sudah diakui sebagai diplomasi yang efektif. Ketimbang kadang-kadang ngomong-ngomong tok legal yang formal-formal. Dengan rasa penasaran tentang rasa makanan Indonesia itu membangkitkan rasa ingin tahu yang lebih banyak. Betul. Termasuk ini salah satunya ada satu restoran baru di kota New York. New York itu namanya Batik ya. Itu memang dari namanya tuh orang mudah Batik dari Indonesia gitu ya. Kayak apa makanan dan kayak apa pendapatnya orang Amerika tentang makanan Indonesia iki. Ditonton dulu. Halo. Yang ini Malaysian side, ini semua prepnya di sebelah sini. Terus ini Indonesian side. So, ini telur kare, ada kale. Ini orek-orek tahu tempe. Ini ayam buat pangsit mie untuk mie ayam. Berangkat dari kecintaan Joanna Cravinho terhadap Indonesia dan berbekal pengalamannya mengelola bisnis catering di Surabaya selama 21 tahun, ia merintis bisnis restoran awal tahun ini. Cuisine is of course one of the best way to connect. So the key here is the connection. On the opening of this very nice restaurant, I think the name that you chose, Batik, is a testament of your spirit, your attachment to our home country of both Malaysia and Indonesia. Bersama Maria Cynthia Dewi, dua bersaudara ini memperkenalkan kuliner Indonesia seperti rendang, ayam goreng batik, dan mie pangsit, serta kuliner Malaysia di Batik Restoran yang terletak di Rego Park, New York. Yang paling susah ngenalin makanan Indonesia ya, especially di daerah sini. Banyak orang European, banyak orang Russian, mereka masih nggak tahu makanan Indonesia. Mostly they only know Malaysian, but they know Bali, but they don't know Indonesia. Namun menurut Joanna, makanan Indonesia lebih banyak dipesan oleh warga Amerika yang ingin mencoba, serta diaspora Indonesia dan Filipina yang juga banyak datang ke restoran ini. Seperti Chris dan Sam yang baru pertama kali mencoba makanan Indonesia dan Malaysia. It's pretty good. Like, it's more diverse now. Like have more choices. I think the taste, the spice. Like it has more flavor into it. It's like like mix of Malaysian, Thai. But it tastes good, guys. Just come and check it out. Beberapa pejabat negara dari Indonesia juga sempat mampir ke Batik Restoran. Salah satunya Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mendukung upaya para diaspora memperkenalkan Indonesia di Amerika. Kita ingin diaspora kita aktif mempromosikan produk ekonomi kreatif terbaik kita, yaitu kuliner Indonesia. Dan kita harapkan nanti juga bisa bekerja sama untuk mempromosikan destinasi wisata di Indonesia. Jadi sesuai dengan apa misinya
Pak Sandiaga Uno, itu Spice Up the World. Jadi kita mengikuti dengan tema itu, kita berharap bahwa makanan Indonesia yang masih susah untuk dikenal dan tidak dikenal masyarakat bisa diterima oleh semua kalangan. Mendapatkan ulasan bagus dari pelanggan menjadi salah satu target dari Batik Restoran. Kita train, kita punya server sebaik-baiknya, kita punya chef sebaik-baiknya, bahwa kita bagaimanapun di Amerika adalah customer is number one. Dari Rego Park, New York, Naratama, Nia Iman Santoso, VOA. Nah, ngomong-ngomong soal makanan imigran di Amerika itu memang bermacam-macam, dan habis gini kita anak ceritanya ya, Cak ya. Jadi makanan restoran imigran yang memang fungsinya nggak hanya rono ki mangan tok, tapi nggih berbagi informasi nanggone imigran sing mungkin nek kene bingung piye carane menyesuaikan diri karo Amerika. Tapi sawise sing siji iki. Masih dalam jagongan warung V dulur, ini lumayan ya Neng ya. Kok lo mergo akeh vite Neng. Jadi lumayan lah iki. Anginnya lo semerbet tapi tetep pelek nek gini terus selama 1 jam gini mungkin tetep aja kepanasan. Sumuk tetep ya. Tapi memang misalnya kita jalan-jalan di Washington DC itu ada banyak pilihan makanan yang bisa dicoba oleh para pengunjung atau para turis itu ya, Cak ya. Terutama juga karena di sini tuh banyak diplomat. Dan biasanya. Juga ya, dan masyarakat internasional di sini yang dari berbagai bangsa juga akeh Neng. Ono ngomong New York itu miniatur dunia, tapi juga salah. Washington DC juga nggak kalah nih. Mergo saat ini perwakilan resmi duta besar atau perwakilan diplomatik, ku yo lembaga-lembaga Bank Dunia, kene kabeh termasuk VOA kan yo teko ditingoni dan ning kantor dhewe iki ya. Dan itu yang membuat kota-kota kayak Washington DC, New York itu memang lebih kaya dengan rasa, lebih kaya dengan budaya dibandingkan misalnya di daerah-daerah sing di tengah-tengah ya, kayak Midwest itu mungkin rodok monoton pangane barang dulur rodok membosankan kayak gini sampean golek makanan toko mbiyen nek kene. Salah sini ya ono makanan ini emang rodok unik. Ini kayak immigrant food. Jadi memang tidak hanya untuk mangan-mangan nek kuning. Jadi sekaligus tukar informasi, memberikan informasi tentang para imigran sing teko nang Amerika terutama nang Washington DC ding. Buat belajar ya, Cak. Belajar, pokoknya belajar kan nggak gampang nih. Iya, apalagi tercerabut dari negara asalnya. Banyak yang mengalami proses-proses yang kayak frustasi, depresi dan sebagainya. Ya, nah memang tujuannya selain belajar, memperkenalkan makanan itu juga membangun komunitas itu tadi. Nah ya apa ceritanya dulur di Pantai. Imigran asal El Salvador ini bekerja di Immigrant Food di dekat Gedung Putih. Sejak pindah ke Amerika 20 tahun lalu, Alba sempat mencoba banyak pekerjaan sebelum akhirnya memilih bidang kuliner. This restaurant is the fusion of all countries in the world. Lewat menunya, Immigrant Food menyorot serat budaya imigran yang membentuk Amerika Serikat. Setiap hidangan punya cerita, baik cita rasa Venezuela atau India. Alba ingin siapapun bisa menikmati. When you come here, you're basically coming home. Kembali ke rasa asal, sekaligus mengadvokasi berbagai isu imigran, merupakan landasan para pendiri Immigrant Food. Bermitra dengan sejumlah organisasi nirlaba, restoran ini menyorot pentingnya reformasi imigrasi di Amerika. I just thought it was an incredible, such an innovative way to include a social mission into a business model in ways that we had not seen done before. Thea sendiri bermigrasi dari Belgia sebagai mahasiswa internasional di Amerika. Menurut mitranya Peter, kisah imigran kini tidak jauh berbeda dari saat keluarganya pindah dari Italia. I mean, it's fundamentally about coming to seek a better life, coming to seek a better education for your children, greater opportunities. And sometimes it's also about escaping prosecution and harassment and persecution in their home countries. Menurutnya tidak sulit memadukan antara keamanan perbatasan dan imigrasi legal selagi ada visi kemanusiaan. We need to come to find a way to renew and modernize our immigration laws so that we can have the security that America needs as a country. Every country needs security and borders and people who control them.
But at the same time, we need to have a humanitarian, efficient immigration law. Catherine datang dari Venezuela 3 tahun lalu, hanya berpenghasilan $20 per bulan, tidak cukup untuk hidup. Setelah 6 bulan, ia berhasil mendapat kerja di sini. For asylum, it's very expensive, so I need to work hard. Baik pendiri maupun pegawai Immigrant Food punya kisah berbeda. Tapi di restoran ini, mereka sama-sama menciptakan hidup dan cerita baru. Dari Washington DC, VOA. Lah ngene adem lah enak. Lah ya angin. Tapi jek salah ning, meskipun ada angin tapi lah ada nggak ngiyup, anginnya panas. Itu terjadi kan kalau sudah cuaca sing ngene iki dulur angin kadang-kadang membantu lek sampean nggak ngiyup. Tetap ngiyup itu penting. Tapi memang di Amerika, terutama di kota, biasanya itu memang pohon-pohon itu lumayan rindang ya, Cak ya. Jadi buat jalan-jalan, terutama karena pedestrian itu memang di-encourage ya, dan dihargai juga, sehingga membuat mereka itu jadi lebih nyaman. Ya, sajane enak sih. Ya, enak, apalagi mampir restoran kayak mau ya. Wah, terus saya sampai mangan terus. Dan habis ini kita mau belajar bahasa Inggris tenan jagat neko-neko, tapi sawise sing siji iki. Lapo? Oh, sampe niku. India ngono lho kan. Sembunyi-sembunyi. Oh, antara anu ya, antara wit, diapit karo wit. Jadi beginilah di sini senengku ya kayak saya ngomong ning, akeh wit, berarti enggak anu lah. Ya. Sampean pengen ngiyup akeh lek wit ya. Dan taman-taman di Washington DC memang itu agak terbatas dibandingkan misalnya sampean ngomong di kota New York. Di sini itu ada The National Mall misalnya, tapi itu memang kan sebuah simbol kenegaraan Kak, supaya ketok dari ujung ke ujung ngono. Mana kene sampean metu sekitar 1 kilo dari Washington DC wis alas ning. Wis banyak namanya sungai, memang sengaja dibiarkan di paru-paru kota ya ning ya. Tapi hiking itu memang juga jadi salah satu kegiatan yang paling disukai oleh warga Amerika, terutama ketika musim panas, Cak, Mas sumuk. Mas sumuk ya. Hiking lek bahasa Indonesiane sing pasti apa to ning? Nah, iku apa? Ora enek naik mlaku-mlaku naik munggah, ora enek. Naik gunung kan jelas lain. Beda. Daripada bengong dulur, mending kita nonton English in minute. Welcome to English in a Minute. To shine means to be very bright. But what happens if you get a shiner? Whoa, Dan, what happened to your face? I got hit with the ball during last night's softball game. Turns out the balls are not all that soft. Well, that's quite a shiner. Hey, maybe next time catch the ball with your glove and not your face. Thanks, Anna. Thanks a lot. A shiner is another word for a black eye. That is the dark area of skin around your eye you get when something or someone hits you with enough force. Thankfully, shiners do go away in time. And that's English in a Minute. Saiki gilirane jagat neko-neko. Lho, apa kira? Plastik timbul leder ta? Dudu lur, iki robot mesem karyane ilmuwan Jepang digawe teko kulit urip sing dikembangno mbarek sel menungso. Medeni iki lur. Ya memang robot bio hybrid iki iso gawe kucing yang mencolot, tapi para penemune ngarep mengkone iki iso dikembangno dadi robot menungso utawa android sing iso keringetan lan ngobati dhewe lek ketaton. Lah lek bentuke ngene iso dikira wewe gombel mengko lur. Lur seneng apa ora sing jenenge numpak motor mabur kuwi kudu siap ngadepi kedadian apa ae. Kapan kae pesawat Air Europe sing budal teko Spanyol nang Uruguay keterak cuaca elek lan ngalami goncangan sing hebat pas nang Brasil. Saking kencenge goncangan, ngantek ana penumpang sing mungkin mergo pas ora nganggo sabuk pengaman kelempar lanang sang nang kabin pesawat. Untung nyawane sih slamet. Penumpang liyane akeh sing cedera lan masih akeh sing ngrasa arep mati. Ora ana sing mati nang kedadan iki lur.
nganggo batur wae lur lek numpak pesawat. Sampean seneng lukis lan galau mergo kentekan ide. Delokon ae aksine pelukis asal Crimea sing awal tahun iki mulai ngelukis ndok dasar laut. Teko kedalaman 10 meter, Dotsensko sing ya penyelam iki ngelukis kehidupan laut sing iso didelok cetha lan secara kreatif dituangno nang kanvas lukisane. Ndok pameran akeh pengunjung sing ora percaya lek lukisane iki dikerjakno nang dasar laut. Dotsensko kepengin ngelukis kehidupan laut sing akeh supaya iso didelok wong. Tapi cita-citane dekne pengen gawe museum nok jero laut. Lah repot mengko lek arep nonton lukisan sampean. Kudu slulup dhisik lur. Nah, Cak, Kak Kroso itu Indonesia dan Amerika Serikat ini punya hubungan diplomatik selama 75 tahun. Iya, itu sejarah yang cukup panjang dan selalu tidak semuanya baik-baik. Jadi ada pasang surut, pasang naik juga. Nah, memang pengakuan Amerika Serikat terhadap Indonesia itu baru terjadi pada tahun 1949 ya, Cak? Ya, itu setelah kita deklarasikan tahun 45. Itu hal yang biasa terjadi karena tidak langsung biasanya negara mengumumkan kemerdekaan diakui oleh negara lain bertahap. Ya, Amerika itu memang ngono laning. Jadi ono sing nggak seneng, ono sing seneng, tapi yo negara dimanapun pengen dihubungan diplomatik orang Amerika nih. Iya, tapi pada dasarnya semua negara itu pengen diakui dengan lebih banyak lagi negara. Benar. Tujuannya ya memang secara diplomatik. Ya engko lah misalnya ngurus sing liya-liyane, iku ana hubungane ngono lho, Cak, supaya warga negarane bisa mlaku-mlaku nang ndi. Nah, Delur sudah 30 menit kami menemani sampean. Lah misalnya sampean duwe pertanyaan, pengen tahu cerita-cerita apa sing ono ning Amerika, langsung dikirim ke warung@voanews.com. Utawa nek nggon media sosial nih ya, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter juga, wis kata kuncinya gampang, VOA Indonesia. Saka Indonesia aku Cak Supri. Aku ning sini, nyuwun pamit dulur.